ada orang terbuka aibnya, jadikan pelajaran bagi kita. Yang belum Allah buka aib kita terhadap orang lain, jadikan pelajaran juga untuk diri kita agar tetap menyadari kesalahan kita yang sama dengan orang lain. Jangan pernah kita merasa mulia dan jangan bangga ketika yang kita musuhi terbuka aibnya, orang tahu dosanya dan kesalahannya. Ingat, besok Allah yang membuka aibmu, orang tahu siapa kau sebenarnya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kesedihan kita dalam dunia ini tak lain bukan karena dosa. Kita boleh sedih, boleh galau, tapi mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ada orang yang galau dengan tiga dalam kehidupan di dunia. Apa kata ulama yang bernama Abdullah bin Saleh bin Muslim Al-Azli mengatakan, ahzanu fid dunya salasatun. Kesedihan yang paling berat di dunia ini ada tiga. Pertama, khalilun faraqa khalilahu, kekasih yang terpisah dengan yang dia cintainya. Seorang istri meninggalkan suaminya, meninggal dunia, dia dalam kesendiriannya di dunia. Sedih kan Bu? Sedih. Tapi yang layak kita sedihkan adalah, pernahkah kita merasa sedih kalau di dunia kita bersua dengan orang yang kita cintai? Apakah kita berusaha Pak nanti di akhirat bersua kembali? Ini yang pantas kita sedihkan. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita takut orang yang kita cintai di dunia belum tentu jumpa nanti di akhirat Pak. Anak yang kita cintai di dunia belum tentu nanti jumpa di akhirat. Kenapa? Karena kita tak pernah memperbaiki ibadahnya. Maka dengar Bu, kalau ibu cinta terhadap suami, tolonglah dia, ingatkan dia segala amal ibadahnya agar dia menjadi penghuni sorga. Nanti kita bersua bersama bagaimana yang kita harapkan dalam doa kita di dunia ini. Soleh dan solehah, tapi anak pula Muhammad menghancurkan keluarganya, tak pernah solat. Anak gadisnya buka jilbab kemana-mana, baju ketat mengumbar aurat. Maka memang kau cinta terhadap anakmu, cintaku terhadap kekasihmu. Tapi sayang, kau sedih meninggalkannya di dunia, tapi kau tak pernah sedih apakah kau berjumpa nanti di akhirat dengan dia. Yang kedua, apa yang paling sedih di dunia? Wa walidun sakala waladahu. Maka orang yang paling sedih di dunia adalah orang yang orang tua meninggalkan anaknya ketika meninggal dunia. Meninggal. Ada pula orang Muhammad 4 tahun lagi anaknya, lagi sayang-sayang nyawa, meninggal. Makanya sedih kau memang tak ada lagi anakmu yang kau cintai. Tapi kesedihanmu hanya di dunia. Tapi banyak kita tak tahu, gara-gara anakmu kau jauh dari kehidupan akhirat. Di mana contohnya? Anakmu pengen beli handphone, kau rela mencuri. Anakmu pengen beli mobil, kau rela korupsi. Sayangmu terhadap anakmu hanya di dunia, tapi ketika kau mati di akhirat, tak ada anakmu yang mendoakanmu ketika kau meninggal dunia. Maka tak perlu disedihkan. Memang kita sedih anak yang kita cintai meninggal dunia, tapi pernahkah kita sedih yang hidup hari ini tak pernah mendoakan kita? Bu, tolong marahi anak-anak nih, tolong marahi. Nak, rajinlah solat nak. Maka pernah saya tanya orang tua saya, Mak, kenapa orang dulu banyak-banyak anaknya? Biar banyak mendoakannya, menyelamatkan orang tuanya. Kalau anaknya 5, semua hafal Quran, apa enggak bahagia dia? Meninggal pun aku, meninggal pun anakku, tak pernah sedih aku. Kenapa? Karena yang meninggalkanku anakku yang soleh. Tapi ada anaknya Bapak Ibu, macam mana sedih juga dua, sedih juga dia. Udah anak 2, satu tukang, satu lagi tukang, sama tukang make, tukang mencuri. Jumpa dua-dua di Tanjung Kusta. Mana mungkin bahagia? Kadang-kadang orang itu pun mengatakan, wah macam mana udah ninggal wak nih, anak nih, cocoklah Ustaz. Inilah yang menghabiskan ini Ustaz. Bandal luar biasa. Gara-gara anakku ini Ustaz menjual ya Ustaz. Bolak-balik ke tangkap. Dah urus 50 juta keluar. Nomor 2 ketangkap lagi Ustaz. Memang tak butuh aku yang punya anak ni Ustaz. Duanya anakku bandit semua. Ya Allah. Enggak ada yang jadi orang Ustaz. Semua jadi hantu semua. Maka jangan bangga. Jangan bangga. Maka anak Ustaz, kalau marah mamakmu sama ayahmu, kau solat disuruhnya kau kemari, jangan kau benci. Karena mamakmu dan ayahmu sayang samamu, biar ditolongnya nanti dia ketika kau dewasa. Maka sekarang Bapak Ibu, jangan. Yang terakhir, apa yang paling sedih di dunia ini? Warazulun iftaqara ba'dal ghina. Orang yang paling sedih di dunia ini, yang paling menyedihkan, ketika orang kaya jatuh dengan kefakiran. Allahu Akbar. Mohon maaf Bu ya, pernahkah kita sedih ketika kita tak bisa bersedekah ketika kaya? Nah,
pernahkah kita bersedih ketika kau kaya tak pernah berkurban? Tidak. Pernahkah kau bersedih ketika kau kaya tak pernah berzakat? Tidak. Kau hanya sedih ketika kekayaanmu Allah cabut, kau tak bisa apa-apa. Kalau tahulah aku dulu kaya, berimpak aku ke masjid ni, alah ya Allah, dulu, alah karena miskinnya kau. Waktu kaya kau, diminta proposal, kau usir orang. Udah pengalaman aku Bapak Ibu. Assalamualaikum wa waalaikumsalam. Apa ya Kodil? Minta sumbangan wa. Kalau enggak ada uang masjid, enggak usah buat acara kalian. Sok-sok kali kalian. Muncul uang ni ya Allahu Rabbi. Kalau enggak ada uang masjid, jangan buat acara. Padahal dia lah yang paling orang kaya di kampung ni. Makanya orang yang paling bahagia, kaya, hartanya akan dikenang orang. Oh, kaya bapak tu biar tahu kau waktu bangun masjid Baitur Rahmah ini, dari dia dulu sekian puluh sak. Oh, dari dia lah pasir dulu sekian toronton. Oh, tapi ada orang kaya pelit, orang tak akan kenang kekayaannya, tapi orang akan upat kepelitannya. Oh, itu orang kaya, tapi enggak termakan duitnya. Oh, pahit kali itu, pahit. Memang umroh tiap tahun. Wih, Allahu Akbar, kayanya lu tuh, rumahnya besar kali biar tahu, tapi politnya luar biasa. Udah ninggal ya, udah ninggal memang. Udah ninggal. Bahkan waktu hidup pun dia dicaci orang. Kalau ada orang pencuri, jumpa dengan pencuri, ada orang mau mencuri, satu kaya dermawan, satu kaya yang pelit. Pasti orang itu kompromi. Hei, mau ngapain kau? Mencuri rumah wak nih, jangan curi. Ini orang baik ini, orang kaya dermawan ini, sering nyumbang ke masjid ini, donatur tetap ini Baitur Rahmah. Jangan curi rumahnya ini. Jadi macam mana wak? Yang sana aja curi, sana aja curi. Ditunjuknya orang kaya yang pelit itu. Ini aja curi, ini pelit kali ini. Jangankan uangnya kau minta, dosanya pun kau minta enggak dibaginya biar tahu-tahu. Masuk kau sebelah kanan, naik jendela, baru kau masuk ke dalam. Kau tahu tak, sama-sama pencurinya kita. Cuma karena duluan kau proyek mulai itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kesedihan saya, kesedihan kita semua, mudah-mudahan yang tiga ini jauh dari kehidupan kita. Boleh kita bersedih kehilangan orang yang kita cintai, tapi lebih sedih orang yang kau cintai kalau sudah tidak ada, tak jumpa kau selamanya. Ternyata satu di sorga, satu di neraka. Yang kedua, kau boleh bersedih punya anak meninggal dunia, maka lebih banyak lagi orang mohon maaf bersedih orang yang belum diberikan Allah anak tapi dia bahagia. Karena Bapak Ibu, banyak orang hari ini meminta, ya Allah berikan aku anak yang saleh, ternyata lahir anaknya yang menghancurkan dia. Kenapa disedihkan? Kenapa? Karena dia berharap anaknya yang menolongnya, ternyata anaknya yang menghancurkannya. Bu, kalau ibu punya anak, bahagialah. Masih banyak orang yang belum punya anak, tapi lebih bahagia ibu ketika mereka meninggal dunia, atau kita yang meninggal dunia duluan. Mereka mendoakan kita, maka tak ada kesedihan dalam diri kita. Kenapa? Kita dalam kubur mengalir doa-doa anak yang saleh. Kalau 5 anak Bapak Ibu, 5 rajin salat, maka 5 kali 5, 25 kali dia minta doa kita di dunia. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama ana saghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku. Kasih mereka berdua bagaimana mereka mengasihi waktu kecil di dunia. Tapi terbalik, ketika ibu meninggal dunia, harta yang ditinggalkan, mereka berpecah belah. Ada yang bunuh-bunuhan, ada yang bacok-bacokan. Ternyata anakmu yang kau tinggalkan bukan kebaikan yang kau dapatkan, ternyata kehancuran yang kau dapatkan. Kenapa? Karena waktu di dunia kau bahagia hanya fisiknya lahir, tak pernah kau bentuk spiritualnya karena beramal soleh. Kalau anak Bapak Ibu rajin salat, meninggal dunia pun Bapak Ibu akan dia sedekahkan harta ibu atas nama ibu, akan dia jual hartanya, diwakafkan ke masjid. Bahagialah kita di dunia dan di akhirat, karena anak yang kita tinggalkan mengerti agama, mengamalkan yang kita wasiatkan kepada mereka. Yang ketiga, kesedihan yang paling luar biasa ketika kau kaya tak pernah berbuat baik, ketika kau miskin baru kau merasa perbuatan baikmu barulah kau rencanakan dan ingin kau lakukan. Ternyata kesedihan yang kau dapatkan, kenapa? Waktu kaya kau tak pernah berimpak, waktu kaya kau tak pernah berkurban. Sementara tukang beca dia berkurban, nabung dalam 2 tahun berkurban 2.100.000. Kau gajimu sekian juta, rumah sewamu sekian pintu, kau dapat puluhan juta, tak pernah kau berkurban. Bahkan lebih kecilnya kurban tukang beca yang kau telan. Layak kau sedih di hadapan Allah karena kau kaya tak pernah berbuat baik dari kekayaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini dapat saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Sedih, bolehlah sedih karena banyaknya dosa. Jangan sedih karena banyaknya tak bisa kita menggapai dunia. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.